Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aliza Fauzia, NIM T20184063. Saya dari kelas D2 PGMI semester 4. Di sini saya akan membahas tentang pengolahan hasil tes guna untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran MI. Dosen pembimbing Ibu Nur Ittihadatul Ummah, MPDI. Untuk pembahasannya, di sini saya akan membahas 3 subbab. Yang pertama, teknik pemberian skor. Dalam teknik pemberian skor ada 7 macam. Yang pertama, data penilaian tes tertulis. Yang kedua, data penilaian unjuk kerja. Yang ketiga, data penilaian sikap. Yang keempat, data penilaian proyek. Yang kelima, data penilaian produk. Yang keenam, data penilaian portofolio. Dan yang ketujuh, data penilaian diri. Untuk subbab yang kedua, yaitu cara menentukan nilai akhir. Di sini ada 4 macam. Yang pertama, berdasarkan skor mentah. Yang kedua, berdasarkan pembobotan. Yang ketiga, berdasarkan indeks. Dan yang keempat, berdasarkan konversi. Untuk subbab yang ketiga, yaitu interpretasi hasil penilaian dalam menetapkan ketuntasan belajar. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teknik pemberian skor data penilaian tes tertulis. Data penilaian tes tertulis adalah skor yang diberikan kepada peserta didik dari hasil berbagai tes tertulis yang diikutinya. Soal tertulis itu dapat berbentuk pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, uraian, jawaban singkat, dan melengkapi. Berikut adalah rumus dari data penilaian tes tertulis. Untuk rumus dengan koreksi atau denda, untuk tes tertulis benar salah, rumusnya S sama dengan buka kurung B dikurangi S per N tutup kurung WT. Jadi di situ S merupakan jumlah skor, kemudian jumlah jawaban benar dikurangi jumlah jawaban salah per jumlah soal atau jumlah tes, lalu kemudian dikali dengan WT atau bobot. Untuk jenis tes tertulis pilihan ganda, rumusnya S jumlah skor sama dengan buka kurung B jumlah jawaban benar dikurangi S jumlah jawaban salah per P jumlah opsi atau pilihan jawaban dikurangi 1 per N atau jumlah soal atau tes dikali dengan WT atau bobot. Untuk jenis tes menjodohkan, melengkapi, dan jawaban singkat itu tidak diberlakukan dengan denda atau koreksi. Kemudian, rumus untuk tanpa koreksi atau tanpa denda, mulai dari jenis tes benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi, dan jawaban singkat atau isian singkat itu sama, yaitu S jumlah skor sama dengan buka kurung B jumlah jawaban benar per N jumlah soal tes tutup kurung dikali WT atau dengan bobot. Untuk uraian objektif atau non-objektif, langkah pertama untuk mencari SBS, skor butir soal sama dengan A skor mentah tiap butir soal per B skor mentah maksimum tiap butir soal
dikali WT atau bobot. Kemudian untuk mencari STP, skor total diperoleh yaitu sigma SBS atau jumlah dari skor butir soal. Langkah yang kedua, untuk menentukan jumlah skor sama dengan buka kurung STP, skor total diperoleh per STM, skor total maksimum tutup kurung dikali dengan WT atau bobot. Berikut adalah contoh pemberian skor tes uraian. Untuk skor mentah perolehan, skor mentah maksimum, bobot soal, STM, skor butir soal atau SBS, dan STP. Berikut adalah contoh. Misalkan suatu ulangan umum bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11 SMA NX terdiri atas 10 soal bentuk benar salah dengan bobot 10, 30 soal bentuk pilihan ganda dengan option 4 bobot 30, 15 soal bentuk menjodohkan bobot 20, dan 5 soal bentuk uraian objektif dan non-objektif dengan bobot 40. Seorang peserta didik bernama Budiman mengerjakan soal-soal di atas dengan hasil sebagai berikut. Untuk tes benar salah, dijawab benar 6, salah 3, dan tidak dijawab 1. Untuk tes pilihan ganda, dijawab benar 18, salah 9, dan tidak dijawab 3. Untuk tes menjodohkan, dijawab benar 10 dan salah 5. Untuk tes uraian objektif, dijawab benar atau STP 60 dari skor total maksimum atau STM 100. Pertanyaannya, berapakah total skor yang diperoleh Budiman dengan 1. Tanpa koreksi atau tanpa denda, dan yang kedua dengan koreksi atau denda. Untuk yang pertama, kita menghitung jenis tes benar salah tanpa koreksi atau tanpa denda. Seperti rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita langsung saja memasukkan angka-angkanya. Yang pertama, 6/10 dikali 10 sama dengan 6. Kemudian, dengan koreksi atau denda, 6/3/10 dikali 10 sama dengan 3. Untuk pilihan ganda, 18/30 dikali 30 sama dengan 18. Itu untuk tanpa koreksi atau tanpa denda. Apabila dengan koreksi atau denda, dalam kurung 18 dikurangi 9 per 4-1 per 30 dikali 30, hasilnya 15. Untuk tes menjodohkan, tanpa koreksi atau tanpa denda, hasilnya 13,33, dan untuk dengan koreksi atau denda, sama, hasilnya 13,33. Untuk tes uraian objektif, tanpa koreksi atau tanpa denda, hasilnya 24, dan dengan koreksi atau dengan denda, hasilnya 24. Jadi, jumlah tanpa koreksi atau tanpa denda dari keseluruhan tes adalah 61,33 atau bisa dibulatkan menjadi 61, dan jumlah untuk dengan koreksi atau denda hasilnya 55,33
atau bisa dibulatkan menjadi 55. Jadi, total skor yang diperoleh Budiman tanpa koreksi atau tanpa denda adalah 61, dengan koreksi atau denda adalah 55. Untuk selanjutnya, teknik pemberian skor yang kedua, data penilaian unjuk kerja. Data penilaian unjuk kerja adalah skor yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan terhadap penilaian peserta didik dari suatu kompetensi. Skor diperoleh dengan cara mengisi format penilaian untuk kerja yang dapat berupa daftar cek atau skala penilaian. Nilai yang dicapai oleh peserta didik dalam suatu kegiatan unjuk kerja adalah skor perolehan dibagi skor maksimum dikali 10. Itu untuk skala 0 sampai 10 atau dikali 100 untuk skala 0 sampai 100. Nah, ini misalnya dalam suatu penilaian unjuk kerja sholat jenazah, ada 8 aspek yang dinilai, seperti yang Anda lihat pada tabel berikut ini. Apabila seseorang mendapatkan skor 36 dengan skor maksimalnya 40, maka nilai yang akan diperoleh adalah 36/40 dikali 100 sama dengan 90. Nilai 90 yang dicapai peserta didik mempunyai arti bahwa peserta didik telah mempunyai 90% dari kompetensi ideal yang diharapkan untuk unjuk kerja tersebut. Apabila ditetapkan batas ketuntasan penguasaan kompetensi minimal 70%, maka untuk kompetensi tersebut dapat dikatakan bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar. Dengan demikian, peserta didik tersebut dapat melanjutkan ke kompetensi berikutnya. Untuk selanjutnya, teknik pemberian skor data penilaian sikap. Data penilaian sikap bersumber dari catatan harian peserta didik berdasarkan pengamatan atau observasi guru mata pelajaran. Data hasil pengamatan guru dapat dilengkapi dengan hasil penilaian berdasarkan pertanyaan langsung dan laporan pribadi. Seperti dijelaskan sebelumnya, hal yang harus dicatat dalam buku catatan harian peserta didik adalah kejadian-kejadian yang menonjol yang berkaitan dengan sikap, perilaku, dan unjuk kerja peserta didik, baik positif maupun negatif. Yang dimaksud dengan kejadian-kejadian yang menonjol adalah kejadian-kejadian yang perlu mendapatkan perhatian atau perlu diberi peringatan dan penghargaan dalam rangka pembinaan peserta didik. Selanjutnya yang keempat, teknik pemberian skor data penilaian proyek. Data penilaian proyek meliputi skor yang diperoleh dari tahap-tahap perencanaan atau persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data atau laporan. Dalam menilai setiap tahap, guru dapat menggunakan skor yang terentang dari 1 sampai 4. Skor 1 merupakan skor yang terendah dan skor 4 adalah skor tertinggi untuk setiap tahap. Jadi,
total skor terendah untuk keseluruhan tahap adalah 4 dan total skor tertinggi adalah 16. Berikut ini merupakan tabel dari data penilaian proyek. Dapat dilihat mulai dari tahap perencanaan atau persiapan, yang kedua tahap pengumpulan data, yang ketiga tahap pengolahan data, dan yang keempat penyajian data atau laporan. Semakin lengkap dan sesuai dengan informasi yang disajikan pada setiap tahap, maka semakin tinggi pula skor yang akan diperoleh peserta didik. Selanjutnya, teknik pemberian skor. Data penilaian produk. Data penilaian produk diperoleh dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pembuatan produk, dan tahap penilaian atau appraisal. Informasi tentang data penilaian produk diperoleh dengan menggunakan cara holistik atau cara analitik. Dengan cara holistik, guru menilai hasil produk peserta didik berdasarkan kesan keseluruhan produk dengan menggunakan kriteria keindahan dan kegunaan produk tersebut pada skala 0 sampai 10 atau 0 sampai 100. Untuk cara penilaian analitik, guru menilai hasil produk berdasarkan tahap proses pengembangan, yaitu mulai dari tahap persiapan, tahap pembuatan, dan tahap penelitian. Berikut ini adalah contoh dari penilaian analitik dan penskorannya. Mulai dari tahap persiapan, tahap pembuatan produk, dan tahap penilaian produk. Untuk kriteria penskoran menggunakan skala skor 0 sampai 10 atau 0 sampai dengan 100. Semakin baik kemampuan yang ditampilkan, maka semakin tinggi pula skor yang akan diperoleh. Kemudian, teknik pemberian skor data penilaian portofolio. Data penilaian portofolio peserta didik didasarkan dari hasil kumpulan informasi yang telah dilakukan oleh peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Komponen penilaian portofolio meliputi catatan guru. Hasil catatan guru mampu memberi penilaian terhadap sikap peserta didik dalam melakukan kegiatan portofolio. Komponen penilaian yang kedua yaitu hasil pekerjaan peserta didik mampu memberi skor berdasarkan kriteria. Yang pertama, rangkuman. Yang kedua, dokumentasi atau data dalam folder. Yang ketiga, perkembangan dokumen. Yang keempat, ringkasan setiap dokumen. Yang kelima, presentasi. Dan yang keenam, penampilan. Untuk komponen penilaian portofolio yang ketiga, yaitu hasil profil perkembangan peserta didik mampu memberi skor selang waktu tertentu. Jadi, ketiga komponen ini dijadikan suatu informasi tentang tingkat kemajuan atau penguasaan kompetensi peserta didik
sebagai hasil dari proses pembelajaran. Selanjutnya, yang ketujuh, teknik pemberian skor data penilaian diri. Data penilaian diri adalah data yang diperoleh dari hasil penilaian tentang kemampuan, kecakapan, atau penguasaan kompetensi tertentu yang dilakukan oleh peserta didik sendiri sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pada taraf awal penilaian diri yang dilakukan oleh peserta didik tidak dapat langsung dipercayai dan digunakan karena dua alasan utama. Alasan yang pertama, karena peserta didik belum terbiasa dan terlatih, jadi sangat terbuka kemungkinan bahwa peserta didik banyak melakukan kesalahan dalam penilaian. Alasan yang kedua, ada kemungkinan peserta didik sangat subjektif dalam melakukan penilaian karena terdorong keinginan untuk mendapatkan nilai yang baik. Oleh karena itu, pada taraf awal, guru perlu melakukan langkah-langkah telaahan terhadap hasil penilaian diri peserta didik. 2 atau 3 kali guru melakukan langkah-langkah koreksi dan telaahan seperti ini, maka para peserta didik menjadi terlatih dalam melakukan penilaian diri secara baik dan jujur. Apabila peserta didik telah terlatih dalam melakukan penilaian diri secara baik, objektif, dan jujur, hal ini akan sangat membantu dalam meringankan beban tugas guru. Hasil penilaian diri yang dilakukan peserta didik juga dapat dipercaya serta dapat difahami, diinterpretasikan, dan digunakan seperti hasil penilaian yang dilakukan oleh guru. Untuk subbab yang kedua, yaitu cara menentukan nilai akhir. Yang pertama, berdasarkan skor mentah. Menentukan nilai akhir ini dilakukan dengan cara menjumlahkan semua skor yang diperoleh peserta didik, kemudian dari jumlah skor itu dibagi dengan jumlah tes yang dilakukan dan dicari rata-ratanya. Semua tes yang dilakukan diberi bobot sama, baik itu tes atau ulangan harian, tes tengah semester, atau tes akhir semester. Jadi, dasar penentuan nilai akhir adalah skor mentah yang dicapai peserta didik. Pemberian bobot sama ini dimungkinkan kalau tingkat kesukaran soal yang diberikan pada setiap tes mempunyai kesamaan. Tapi, kalau tingkat kesukarannya berbeda, maka perlu dilakukan penentuan nilai akhir dengan cara lain. Nah, berikut adalah rumus untuk menentukan nilai akhir berdasarkan skor mentah. Untuk selanjutnya yaitu cara menentukan nilai akhir berdasarkan pembobotan. Penentuan nilai akhir ini dilakukan dengan cara menambah sejumlah angka tertentu setelah dilakukan penghitungan atau sesudah dilakukan program remedial, baik berdasarkan skor asli maupun pembobotan.
Penentuan nilai akhir ini dilakukan dengan cara menjumlahkan semua skor yang diperoleh peserta didik setelah masing-masing skor diberikan bobot sesuai dengan tingkat kesukaran soal. Kemudian, dari jumlah skor itu dibagi dengan jumlah tes yang dilakukan dan dicari rata-ratanya. Berikut adalah rumus untuk menentukan nilai akhir dengan berdasarkan pembobotan. Kemudian yang ketiga, cara menentukan nilai akhir berdasarkan indeks. Penambahan jumlah angka atau indeks ini dimungkinkan kalau sebagian peserta didik memperoleh nilai di bawah standar atau di bawah nilai minimal yang ditetapkan untuk naik kelas atau lulus. Sehingga kalau berdasarkan penghitungan biasa tidak memungkinkan untuk naik kelas atau lulus, namun untuk memenuhi rasa keadilan, maka indeks ini harus diberlakukan kepada semua peserta didik, tidak terkecuali mereka yang nilainya di atas batas kelulusan atau kenaikan. Selanjutnya yang keempat, cara menentukan nilai akhir berdasarkan konversi. Penentuan nilai akhir dengan konversi ini dilakukan apabila skor yang diperoleh peserta didik sangat heterogen. Artinya, sebagian peserta didik memperoleh skor di bawah batas minimal, sedangkan yang lainnya berada di atas minimal, bahkan ada yang memperoleh skor mendekati batas minimal. Untuk memenuhi rasa keadilan bagi peserta didik, maka akan lebih baik jika menggunakan konversi. Langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mengolah skor mentah menjadi nilai dengan konversi. Yang pertama, memberikan skor mentah. Yang kedua, mencari skor rata-rata kelompok atau kelas. Yang ketiga, mencari besar kecilnya simpangan baku atau standar deviasi. Yang keempat, membuat pedoman konversi berdasarkan skala yang dikehendaki. Dan yang kelima, menentukan nilai akhir masing-masing peserta didik. Kemudian, untuk subbab yang ketiga, yaitu interpretasi hasil penilaian dalam menetapkan ketuntasan belajar. Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai kompetensi yang mengacu ke indikator. Penilaian dilakukan pada waktu pembelajaran atau setelah pembelajaran berlangsung. Sebuah indikator dapat dijaring dengan beberapa soal atau tugas. Apabila pada kompetensi dasar indikator belum tuntas, jadi peserta didik perlu mengikuti program remediasi untuk indikator tersebut. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Adapun rambu-rambu menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang pertama, KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran. Yang kedua, KKM ditetapkan oleh forum MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran sekolah. Yang ketiga, nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bulat dengan
rentang 0 sampai 100. Yang keempat, nilai ketuntasan belajar maksimal adalah 100. Yang kelima, sekolah dapat menetapkan KKM di bawah nilai ketuntasan belajar maksimal. Dan yang keenam, nilai KKM harus dicantumkan dalam LHBS atau laporan hasil belajar. Ada 3 kriteria dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang pertama, kompleksitas. Tingkat kompleksitas dapat dilihat dari tingkat kesulitan dan keruwetan setiap indikator pencapaian atau kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Dikatakan tingkat kompleksitas tinggi apabila dalam pelaksanaannya menuntut 3 hal, yaitu yang pertama, sumber daya manusia, meliputi memahami kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Dan yang kedua, kreatif serta inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, yaitu waktu. Dalam kriteria yang pertama ini butuh waktu cukup lama karena perlu pengulangan. Dan yang ketiga, yaitu penalaran dan kecermatan peserta didik yang tinggi. Kemudian, kriteria yang kedua yaitu kemampuan sumber daya pendukung. Di antaranya, ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana pendidikan yang sangat dibutuhkan, BOP, manajemen sekolah, dan kepedulian stakeholder sekolah. Kriteria yang ketiga yaitu intake atau tingkat kemampuan rata-rata peserta didik. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.